Ternak ikan patin merupakan salah satu kegiatan yang menjanjikan dalam sektor perikanan, baik sebagai usaha sampingan atau bisnis utama. Namun, seperti halnya dalam setiap usaha bisnis, ada saja risiko yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik agar semua usaha kita dapat sukses dan berkelanjutan. Video ini akan membahas berbagai risiko yang terkait dengan ternak ikan patin serta strategi untuk mengelolanya. Simak hingga akhir untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Salah satu risiko utama dalam ternak ikan patin adalah kesehatan ikan itu sendiri. Penyakit seperti infeksi bakteri, parasit, atau virus dapat menyebar dengan cepat dalam kolam atau wadah tempat ikan dipelihara. Kesehatan ikan yang buruk dapat menyebabkan kematian massal, penurunan pertumbuhan, dan kerugian finansial yang signifikan bagi peternak. Untuk mengelola risiko ini dengan efektif, penting untuk memahami penyebab utama serta strategi pencegahan dan penanganan yang tepat. Kualitas air yang buruk dapat menjadi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan parasit yang merugikan bagi kesehatan ikan. Faktor-faktor seperti tingkat amonia yang tinggi, pH yang tidak stabil, atau konsentrasi oksigen terlarut yang rendah dapat menyebabkan stres pada ikan dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, memelihara terlalu banyak ikan dalam ruang yang terbatas dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Overcrowding menyebabkan persaingan untuk sumber daya, meningkatkan stres, dan melemahkan sistem kekebalan ikan. Selalu pantau kesehatan ikan secara rutin untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Jika tersedia, vaksinasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk melindungi ikan dari penyakit tertentu. Usahakan untuk selalu memberikan pakan yang sehat dan seimbang adalah penting untuk menjaga kesehatan ikan. Kualitas air yang buruk dapat menjadi sumber masalah kesehatan bagi ikan patin. Kontaminan seperti limbah organik, polutan kimia, atau nutrien berlebihan dapat mengganggu lingkungan hidup ikan dan menyebabkan masalah kesehatan. Dalam konteks ternak ikan patin, perhatian yang baik terhadap kualitas air sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan usaha. Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air adalah langkah penting dalam mengelola risiko kualitas air yang buruk. Pertimbangkan juga sistem filtrasi yang efektif untuk menjaga kualitas air yang baik dalam sistem ternak. Filter mekanis, biologis, dan kimia dapat digunakan untuk menghilangkan partikel, menguraikan limbah organik, dan mengurangi kontaminan kimia dalam air. Sobat juga bisa mempertimbangkan untuk memasang sistem pengatur suhu atau memberikan pencahayaan yang tepat guna membantu menjaga suhu air dalam kisaran yang optimal untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan. Mencegah erosi tanah, mengatur drainase yang baik, dan menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya di sekitar area ternak juga penting untuk menjaga kualitas air yang baik. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah pencemaran air oleh limbah kimia atau organik dari sumber luar seperti pertanian atau industri sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis. Ketidakstabilan pasar dapat memengaruhi harga jual ikan patin. Fluktuasi harga, perubahan tren konsumen, dan faktor-faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran ikan patin, serta harga jualnya. Untuk mengelola risiko pasar dengan baik, penting bagi peternak ikan patin untuk memahami dinamika pasar dan menerapkan strategi yang sesuai. Harga ikan patin dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada faktor-faktor seperti musim, persediaan, permintaan pasar, dan kondisi ekonomi secara umum. Fluktuasi harga dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas ternak ikan patin. Munculnya produk pengganti atau alternatif yang lebih murah dapat mengurangi permintaan terhadap ikan patin dan mengakibatkan penurunan harga. Seperti bisnis lainnya juga, ketidakstabilan ekonomi masyarakat dapat memengaruhi daya beli konsumen dan mengubah perilaku pembelian yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pasar ikan patin. Melakukan riset pasar secara teratur adalah langkah tepat untuk memahami tren, preferensi konsumen, dan dinamika pasar yang mungkin mempengaruhi bisnis ternak ikan patin. Salah satu cara yang bisa sobat lakukan adalah diversifikasi produk dengan tujuan untuk membantu mengurangi risiko pasar dengan menawarkan berbagai produk ikan patin, seperti ikan segar, ikan olahan, atau produk-produk bernilai tambah lainnya. Mengelola stok ikan dengan bijak, termasuk pengaturan jumlah stok dan rotasi stok, dapat membantu menghindari penumpukan stok yang tidak terjual.
Memiliki fleksibilitas dalam skala produksi dan waktu panen dapat membantu menyesuaikan penawaran dengan permintaan pasar yang berfluktuasi. Kesalahan manajemen merupakan risiko yang dapat mengganggu operasi dan pertumbuhan bisnis ternak ikan patin. Kesalahan dalam pengelolaan pakan, pengaturan lingkungan, atau tata kelola kolam dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas ikan, serta menyebabkan kerugian finansial. Untuk mengelola risiko ini, penting bagi peternak ikan patin untuk memahami penyebab umum kesalahan manajemen dan menerapkan strategi yang tepat untuk mencegahnya. Kurangnya perencanaan yang baik, kurangnya supervisi, atau kurangnya pemantauan rutin dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam tata kelola kolam dan infrastruktur lainnya. Kurangnya pengetahuan budidaya bisa menimbulkan kesalahan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan atau lingkungan dengan cepat yang dapat mengakibatkan penyebaran penyakit yang lebih luas atau kerusakan infrastruktur yang lebih parah. Selain manajemen lingkungan, pengaturan pakan juga butuh perhatian. Memberikan pakan berlebihan atau tidak mencukupi dapat mengganggu keseimbangan nutrisi ikan, mengakibatkan masalah kesehatan seperti obesitas atau kekurangan gizi. Begitu juga sebaliknya, pakan yang berlebihan juga tidak baik karena akan menyebabkan penumpukan kotoran yang merugikan ikan. Masalah-masalah manajemen seperti ini bisa diatasi salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik manajemen yang baik, termasuk pemberian pakan yang tepat, pemantauan kualitas air, dan perawatan lingkungan, adalah langkah penting untuk mencegah kesalahan manajemen. Buatlah rencana manajemen yang komprehensif, termasuk jadwal pemberian pakan, jadwal pemeliharaan kolam, dan prosedur penanganan darurat. Lakukan pemantauan rutin terhadap kesehatan ikan, kualitas air, dan kondisi lingkungan lainnya sehingga masalah yang timbul dapat segera terdeteksi sebelum menjadi lebih serius.